لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Batu, jangan tanah kering, batu. Ambil batu-batu kecil, kumpulkan, itu untuk sarana ibadah kita pada saat di Mina nanti, ya ikhwan. Lalu bagaimana kalau saya ketiduran di mobil, nggak ikut teman untuk ngumpulin batu, nggak apa-apa. Nanti batunya boleh nggak kumpulin di Mina? Boleh. Haji Anda tetap sah. Cuma yang afdol ngumpulinnya di Musdalifah. Kira-kira jelas gak sampai di sini? Jelas. Jadi jangan maksain diri. Oh ini kalau nggak dapat 70 nggak mau berangkat. Jangan. Nanti Anda keenakan nyari sampai ujung. Begitu dapat 70 nyari bis sudah nggak ada. Jadi nggak usah jauh-jauh. Cari-cari di sekitar bis saja. Jangan nyari-nyari gelap. Tahu-tahu begitu selesai nyari bis yang mana tadi bis ya? Jangan ya kawan, jangan. Cari di sekitar bis saja. Sedapatnya ada dapat 7 bagus. Dapat 70 sempurna, alhamdulillah. Enggak dapat, enggak apa-apa. Nanti kita cari di Mina ya ikhwan. Lewat tengah malam kita menuju ke Mina. Nah biasanya kalau jamaah haji Indonesia itu langsung ke kemah yang sudah disiapkan. Enggak langsung ke tempat jumroh, enggak. Jadi ke kemah, istirahat di kemah, taruh barangnya apa segala macam. Nah tunggu kita sholat subuh dulu. Nah habis sholat subuh lihat tenaga kita. Kan malam kita begadang tuh. Malam bisa begadang itu ya ikhwan. Ya tidur di mobil namanya tidur di mobil. Apa enaknya ya ikhwan. Nah pagi itu jangan memaksakan diri. Ini pertaruhan nyawa. Pagi jutaan orang melakukan jumroh. Dari tahun ke tahun banyak terjadi peristiwa ya ikhwan. Karena itu jangan memaksakan diri. Apalagi orang Indonesia badannya paling kecil dibandingin bangsa lain. Bangsa lain di sana badannya gede-gede. Orang Afrika, Afghanistan, makanya kalau kejadian apa-apa kita melulu yang banyak mati. Nah, karena memang kita punya badan, fisik kita lemah. Nah, karena itu lihat kondisi diri. Lihat gitu ya Allah, kemarin di Arafah capek, semalam tidur kurang. Kayaknya nggak kuat pagi ini desek-desekan. Jangan dikerjain dulu jumrohnya ya ikhwan. Sampai kapan jumroh boleh ditunda? Jumroh boleh ditunda sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, padahal hari itu tanggal berapa? 10. Boleh ditunda sampai tanggal 13. Boleh ditunda sampai tanggal 13. Artinya Anda bisa kerjakan pagi-pagi, nggak bisa kerjakan siang, nggak bisa kerjakan sore, nggak bisa kerjakan malam, nggak bisa kerjain besok, nggak bisa juga kerjain lusa, nggak bisa juga kerjain hari berikutnya. Boleh. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah ya ikhwan. Maka itu tadi saya katakan yang nggak punya tenaga jangan dipaksa. Makan dulu yang enak. Makan buah apa, jeruk apa segala macam. Makan yang enak, minum vitamin. Udah fit, baru kita melakukan jumroh. Adapun bagi yang kuat, sehat, punya semangat, percaya diri, yakin, yang afdol pagi itu dia melakukan jumroh ya ikhwan. Yang afdol dia melakukan jumroh. Apa nikmatnya yang bikin jumroh dengan yang tidak? Yang bikin jumroh sebentar lagi dia bisa tahallul. Dia bisa pakai baju bebas ya kawan. Kalau Anda belum, Anda tunda boleh, tapi nggak tahallul. Itu. Nah jadi kalau kita sehat deh, kuat. Nah kita jumroh, datang ke Mina. Di Mina ini ada 3 tempat jumroh. Di sini Jumratul Ula, di sini Jumratul Wusta, di sini Jumratul Aqabah. Nah ini Mekah, kemari Mekah, ke sini Arafah. Kita mulai dari kalau yang hari pertama kita hanya Jumrah Aqabah saja. Jumrah Ula tidak, Jumrah Wusta juga tidak. Hanya Jumratul Aqabah, 7 butir batu. Berangkat dari kemah rame-rame menuju Mina. Sampai di Mina ingat jumrah yang pertama Ula, oh bukan yang ini. Jumrah kedua Wusta, bukan yang ini. Jumrah ketiga Aqabah. Bagaimana kita tahu itu jumrah? Gampang, dia pakai tiang ya ikhwan.
Jadi sekarang kalau nggak salah mau dibuat 3 lantai itu. Saya nggak paham hari ini sudah jadi atau belum. Tapi targetnya musim haji besok jadi ya ikhwah. Jadi dia buat ini lantai bawah tempat jumroh. Ini di sini ada tiang tinggi, ada tiang tinggi, ada tiang tinggi. Ini tiang dilingkari dengan semen seperti sumur. Dilingkari dengan semen seperti sumur. Dilingkari dengan semen seperti sumur ya ikhwah. Seperti ini. Nah ini di atasnya dibuat aspal juga. Dibolongi. Dibuat aspal. Bolongi, aspal, bolongi. Sekarang lagi dibuat lantai 3. Seperti ini. Seperti ini ya ikhwah. Nah jadi, nah ini dari sini dia naik dari bawah. Ini dari bawah, ini dari bawah. Ini orang rame-rame jalan ke atas. Jalan, jumroh di sini, jalan, jumroh di sini, jalan, jumroh di sini. Terakhir dia turun di sini. Jadi mau yang lantai 2 bisa, lantai 3 bisa, mau yang di bawah boleh. Nah, yang paling enak yang di bawah, tapi berat. Karena manusia paling banyak di bawah, bukan yang di atas. Nah ini supaya kita tahu. Jadi gampang, kodenya lihat aja tiang. Ini tiang tempat jumroh kita. Nggak ada lagi di Mina tiang kecuali ini ya ikhwah. Nah baik. Jadi dari perkemahan kita menuju Jumratul Aqabah. Bawa batu kita. Bawa batu ke Jumratul Aqabah. Sampai di Jumratul Aqabah yang afdol posisi kita di sini melontar. Ka'bah Mekah di sebelah kiri kita. Dia di hadapan kita. Afdol. Mau dari sini boleh, mau dari sini boleh, dari sini jangan. Sebab sebelah sini sudah bukan Mina lagi. Perbatasan Jumrah Aqabah ke sana itu sudah bukan Mina lagi. Sudah masuk Mekah itu. Nah, jumrah itu mesti di Mina, bukan di Mekah. Nah, maka itu Anda boleh diri di sini, boleh diri di sini, boleh diri di sini, tapi jangan diri di sini. Nah, ini silakan Anda melakukan jumrah. Ambil batu, bismillahi Allahu Akbar, lontarkan dengan yakin. Batu itu mesti masuk ke lubang ini ya ikhwan. Nah, bagaimana cara masukinnya? Lempar aja kenain tiang, dia jatuh ke bawah. Lempar kenain tiang, dia jatuh ke bawah. Makanya jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras Anda melontar, takutnya kena tiang mental. Nah, atau juga jangan terlalu besar, nanti membahayakan orang lain. Nah, juga jangan terlalu jauh, takut nanti lemparan Anda melenceng. Ya, jadi kemana-mana. Jadi upayakan, kira-kira wah ini cukup nih saya melontar dari jarak ini. Lontar aja pelan, bismillahirrahmanirrahim. Yakin masuk 1. Ambil kedua, yakin masuk 2. Ambil ketiga, nggak yakin, jangan dihitung. Begitu melontar, ya masuk enggak tuh tadi ya. Ragu, jangan dihitung. Jadi hitung yang kita yakin. Lontar lagi yang keempat. Begitu lontar, meleset. Jauh, jangan dihitung. Ambil yang kelima, kekencengan, mentok, mental jauh. Jangan dihitung. Jadi yang kita hitung yang lontar, masuk 1. Lontar, masuk 2. Hitung yang kita yakin masuk. Ukurannya yakin. Yakin, hitung. Nggak yakin, jangan dihitung. Kira-kira jelas tidak? Nah, begitu yang ketujuh kita lupa. Ya Allah, ini 6 ke 7 nih. Nah, ngambil yang sedikit. 6. Kalau lupa, ambil yang sedikit ya, Pak. Nah, setiap lontaran, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lontar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lontar. Sampai 7 kali. Selesai itu kita bercukur seperti bercukur saat umroh. 3 helai minimal, yang afdal digunduli. Kalau cukur sudah kita lakukan, maka selesailah kita tahallul pertama. Artinya tahallul pertama, larangan ihram semuanya tidak berlaku kecuali bercumbu dengan pasangan. Itu aja yang nggak boleh. Pakai minyak wangi udah boleh, mandi udah boleh, pakai baju begini udah boleh. Makanya kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu lihat kok tawaf pakai celana ya, kok tawaf pakai piki Indonesia ya, udah nggak ada masalah, udah bebas dia. Nah itu enaknya kalau kita langsung kerjakan, kita langsung bebas ya kawan. Tapi kalau yang istirahat dulu sampai 2 hari, 3 hari boleh, tapi dia nggak boleh ganti dulu baju ihramnya ya kawan. Sampai dia selesai melakukan tahallul yang pertama. Jadi begitu dia sudah, yaitu daripada bercukurnya, dia sudah tahallul pertama. Boleh pakai sabun, boleh pakai odol, boleh pakai minyak wangi,
boleh pakai baju berjahit, boleh pakai sepatu, boleh pakai jas, boleh pakai celana panjang, boleh dia lakukan, silakan. Yang penting jangan bercumbu dengan istri. Kalau bercumbu dengan istri masih belum boleh. Nah, saat itulah bagi mereka yang berkewajiban bayar dam ya ikhwan, yaitu untuk motong hewan sembelihan saat itu. Jadi kalau dikoordinir ya bayar, itu kita bisa bayar di bank Rajhi di sana atau bank lainnya, dia kasih kupon. Maka kalau kita sudah bayar di bank Rajhi, berarti kita punya hewan akan dipotong. Nah, kita boleh lihat pemotongannya, boleh juga kita nggak lihat. Kalau kita percaya betul, silakan. Nah, cuman saya sarankan, jangan serahkan duit Anda kepada siapapun yang Anda tidak kenal. Banyak penipuan musim haji. Jamaah haji dikumpulkan, ayo bayar dam, ayo bayar dam. Satu orang dulu masih 350 real. Tahu sekarang berapa? Dulu 300 realan. Satu orang 100 real, kumpulkan. 1000 orang, dia dapat 300.000 real. Satu real 2.500 rupiah. Berarti kalau sudah sampai dia dapat 300.000 dikali 2.500 udah berapa juta itu? Udah miliar itu ya ikhwan. Coba kita lihat. Nah, ini banyak yang nipu. Habis dia dapat, dia lari. Dam Anda nggak dibayar ya ikhwan. Banyak sekali penipuan macam ini. Maka itu jangan serahkan uang dam kepada siapapun yang Anda tidak kenal. Jangan, rugi. Saya sudah bicara sama Bapak Menteri Agama, Pak, coba tolong diatur. Karena Indonesia sudah terlanjur bikin tamattu semua, langsung saja masukkan ke ongkos naik haji. Nah, jadi biar pemerintah di sana yang langsung atur damnya, daripada dicuri orang macam ini ya ikhwan. Itu. Lagi pula kalau pemerintah kumpulkan satu orang 300, pemerintah dapat untung. Karena kalau beli banyak kan dapat potongan. Nah, pemerintah kumpulin satu orang 300 real ya ikhwan. Dia beli banyak bisa 250 real. Beli buat 200.000 jamaah. Itu borongan itu ya ikhwan. Berarti pemerintah dapat untung lagi, masuk lagi ke dana abadi umat, kan lebih enak. Nah, cuman Pak Menteri kemarin masih nggak berani. Ya Beb, itu bagus, cuman saya masih nggak berani. Ini yang ada aja udah banyak yang terlibat korupsi. Ntar urusannya kalau ada lagi saya beruber lagi. Nah, tapi jujur itu sebetulnya lebih baik karena sudah terlalu sering terjadi penipuan. Jadi jangan kaget. Ada orang di sana penjahat-penjahat, dia kerjanya setahun sekali, cuman buat nipu orang haji doang. Habis dia nipu, dia pulang, dia bangun rumahnya ratusan juta di Indonesia. Nah, nanti besok dia terbang lagi, setiap pulang bawa sekian miliar, Hati-hati ya ikhwan. Jangan berikan uang dam kepada orang yang Anda tidak kenal. Berikan kepada orang yang Anda tahu. Kalau mau titip, kalau mau sendiri bayar. Kalau mau kumpulkan sama orang yang memang kita kenal. Oh, ini ustadz kita, oh ini guru kita, oh ini pimpinan kita, oh ini kawan kita, oh ini keluarga kita. Kita tahu jujurnya, silakan. Kalau nggak tahu jangan. Nanti akhirnya dam Anda tidak dijalankan ya ikhwan. Nah, kalau yang punya dam, saat itu selesaikan damnya. Lalu bagaimana kalau nggak punya duit? Udah kebanyakan jajan di Mekah, duit habis. Akhirnya sampai duit dam kepake juga sama dia. Nah, kalau itu yang terjadi, dia bisa ganti dengan puasa 10 hari. 3 hari puasa di Mekah, 7 hari puasa di Indonesia. Itu kalau betul-betul terpaksa. Nah, sebaiknya jangan sampai kepake, Bu. Bu, nih ibu-ibu yang suka belanja nih. Iya, nggak boleh lihat. Wah, emang tukang dagang luar biasa di sana. Kira-kira jelas gak ya, Pak? Baik, kalau itu sudah terlaksana, Anda sudah tahallul awal. Lalu apa yang Anda lakukan setelah itu? Kalau masih ada tenaga, silakan datang turun ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, ini kalau bagi ibu-ibu sih saya anjurkan kalau masih ada tenaga, buru-buru tawaf ifadah. Kenapa? Karena khawatirnya ibu kecapean, datang bulannya lebih cepat. Itu yang khawatir. Sebab kalau ibu capek, terus ibu tunda-tunda, tahu-tahu besok datang bulan, Anda udah nggak bisa melakukan tawaf ifadah. Karena dalam keadaan haid nggak boleh. Nah, maka itu kalau kita masih ada tenaga nih, mau tawaf ifadah sekarang, lebih bagus. Karena kalau sudah tawaf ifadah, terserah. Itu menstruasi mau datang bulan mau datang, nggak ada urusan lagi ya, kawan. Udah bebas kita. Nah, jadi kalau masih ada tenaga, buru-buru kita tawaf ifadah. Turun ke Mekah,
kita tawaf. Cara tawafnya sama dengan tadi umroh. Habis tawaf, sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Habis sholat minum air zam-zam. Habis itu sa'i. Habis sa'i nggak ada nyukur lagi, kan nyukur sudah di Mina. Habis sa'i Anda punya selesai. Anda sudah tahallul yang kedua. Udah boleh suami istri bercumbu lagi. Udah boleh. Dia cium istrinya, dia belai istrinya, sudah boleh. Tidak merusak daripada ibadah hajinya ya ikhwah. Tapi kalau nggak kuat, tawaf ifadah boleh ditunda besok, boleh ditunda lusa, boleh juga ditunda hari terakhir. Bahkan boleh ditunda beberapa tahun. Oh kalau ditunda 3 tahun boleh, tapi selama 3 tahun nggak boleh kumpul sama suami. Boleh. Udah mau pulang dulu ke Indonesia lah. Ya pulang dulu, nanti udah sepi baru mau melaksanakan. Ya mungkin dia punya duit ya ikhwan. Boleh, boleh. Tapi ingat, selama dia belum tawaf ifadah, dia belum tahallul yang kedua. Selama belum tahallul kedua, dia boleh belum bercumbu dengan pasangan hidupnya. Berat. Maka itu tadi saya katakan, lebih cepat selesai, lebih bagus. Jadi saya nggak perlu jelaskan tawafnya. Tadi kan sudah. Sa'inya tadi juga sudah. Nah begitu selesai sa'i, silakan Anda kembali ke Mina ya ikhwan. Nah, jadi dari Mekah beres, balik lagi ke Mina, istirahat sudah di kemah. Istirahat sampai kapan? Sampai besok. Nah besok istirahat, kuatin tenaga yang bagus, zikir yang banyak. Setelah sholat zuhur, kita jalan lagi untuk melakukan jumroh. Kita mulai sekarang dari ula dulu. Posisi di sini kita lontar 7 kali. Selesai jalan kemari lontar 7 kali. Selesai jalan ke Aqabah lontar 7 kali. Selesai itu silakan balik lagi ke kemah. Selesai tugas hari itu doang ya kawan. Tugas hari itu cuma itu saja. Jadi kalau kemarin jumrah Aqabah saja, sekarang ula, wusta dan Aqabah. Caranya sama dengan tadi, nggak perlu saya bahas lagi. Itu untuk tanggal 11. Nginep lagi. Besok tanggal 12 begitu lagi. Habis sholat zuhur, jumratul ula, wusta, Aqabah. Itu maksudnya habis sholat zuhur awal mulainya. Kalau sore-sorean boleh gak? Boleh. Malam boleh gak? Boleh. Tapi sesudah, jangan malam sebelum. Nah jadi ini banyak orang, entar aja sore ah. Wah banyak orang juga, entar aja malam ah. Boleh, silakan. Ditunda boleh sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, di tanggal 12 itu kita punya pilihan. Mau nafar awal atau nafar tsani. Kalau Anda mau nafar awal, selesai melontar, silakan segera tinggalkan Mina. Ibadah haji Anda selesai. Silakan Anda tinggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Ibadah haji Anda selesai. Tapi kalau sampai matahari terbenam Anda belum meninggalkan Mina, wajib nginep malam 13. Niatnya udah mau keluar, tapi sampai maghrib belum keluar. Wajib Anda nginep lagi. Tanggal malam 13 nginep, besoknya ba'da zuhur lempar lagi. Ula, wusta, Aqabah. Selesai jumrah Aqabah, selesai manasik haji Anda. Itu disebut nafar tsani. Nafar awal, nafar tsani sama-sama pahalanya besar. Sama-sama bagus, tergantung situasi kondisi yang kita punya ya ikhwan. Jadi kalau ditanya mana lebih afdol nafar awal, nafar tsani? Afdolnya tergantung situasi kondisi yang punya diri ya ikhwan. Kalau yang punya diri memang sanggupnya sampai nafar awal lebih afdol dari nafar tsani. Kalau memang yang punya diri sanggup sampai nafar tsani lebih afdal daripada nafar awal. Selesailah ibadah haji Anda. Sampai di situ selesai sudah. Baik, sebagai tambahan sebelum saya akhiri, jumroh bisa borongan. Tahu borongan? Saya kasih contoh. Waktu jumrah Aqabah dia masih lemah. Capek, saya nggak mampu, besok aja. Besok dia mesti jumroh 3 tempat. Masih lemah juga, nggak kuat. Besok aja. Dia udah tumpuk tuh tugasnya tuh. Tanggal 12 nggak kuat lagi. Wah nunggu orang sepi dulu lah di Mina lah. Sampai hari
13. Nah 13 baru dia mau jumroh. Boleh borongan. Cuman caranya begitu hari ke-13 dia jumroh dari sini dulu. Jokodok tuh akobah yang dulu. Jumrah akobah selesai. Nah kemudian dia bayar yang tanggal 11. Ula, usta, akobah selesai. Dia bayar yang tanggal 12. Ula, usta, akobah. Baru dia kerjakan yang punya hari. Ula, usta, akobah. Itu namanya borongan. Boleh bagi yang lemah, yang sakit, yang tidak mampu, kondisi tidak memungkinkan, tapi borongannya pakai cara, pakai aturan. Jangan borongannya langsung 21 di sini. Wah, langsung 21 batu, gue borong aja dah. Nggak boleh. Jadi ini dulu 7 selesai, 777 selesai, 777 selesai, 777 selesai manasik haji kita. Kira-kira jelas tidak? Nah ini sengaja saya sampaikan, bukan nggak mungkin ada yang sakit ya kawan. Dia sakit, dia nggak bisa. Nah jadi artinya ada cara-cara yang sebetulnya kalau kita laksanakan insya Allah akan ringan bagi kita. Nah itulah manasik ibadah haji. Nah kalau kita lihat gampang atau sulit tuh? Gampang. Gampang ya kawan. Sebetulnya, maaf. Sebetulnya kalau mau dihitung-hitung yang penting, haji itu sehari selesai ya kawan. Saya bisa tunjukkan haji sehari selesai. Saya bisa tunjukkan. Datang berangkat ke Arafah menjelang subuh tanggal 10. Sebelum subuh 5 menit kita udah di Arafah. Dapat wukuf 5 menit. Habis itu langsung ke Musdalifah. Musdalifah cuma numpang liwat ambil batu. Langsung turun Mina. Jumroh. Nah habis selesai jumroh ke Mekah. Ke Mekah tawaf ifadah. Selesai. Lalu bagaimana nginep yang 1, 2, 3? 1, 2, 3 bisa dibayar denda. Habis selesai itu pulang ke Indonesia. Bayar denda. Rapi. Jadi sebetulnya saya bicara begini. Sebetulnya hanya untuk menunjukkan haji itu nggak sulit. Haji itu gampang. Asal kita punya ilmu. Gampang haji ya Pak. Nah jadi jangan ada mandang haji sulit. Haji berat. Manusia banyak. Jangan. Ada ilmunya. Oh ini manusia banyak jam sekian. Ya saya jam sekian. Oh ini manusia penuh kalau hari ini. Ya saya hari berikutnya. Semua kita atur dengan ilmu. Menjadi gampang kita punya ibadah haji. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan soal manasik haji. Silakan. Ya. Dia mengambil batu di Arafah sah. Untuk digunakan di Mina sah. Dan nggak usah pakai akal-akalan ditaruh di Musdalifah. Kita taruh di Musdalifah, Allah tahu ente ngambil dari Arafah. Jadi nggak usah malu-malu kucing lah. Kalau kita udah ngumpulin di Arafah ya sudah. Cuma mungkin untuk jaga-jaga, takutnya nanti di Musdalifah tidak dapat batu, kita kumpulkan dulu di Arafah. Tapi nanti kalau di Musdalifah dapat, yang afdol yang dari Musdalifah. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi soal haji? Ibu mesti berani bertanya bu. Ini haji penting. Silakan. Ya, sepanjang Arafah Mina itu ada toilet ribuan. Nah, sepanjang Arafah Mina, apalagi sekarang nih, sekarang udah lebih bagus. Kalau dulu mungkin bapak mesti cari semak-semak dulu. Mau nggak mau buang hajat di semak ya kawan. Di sini boleh jadi pejabat, rumahnya mewah di sana, buang air di semak ya kawan. Nah, tapi sekarang nggak usah khawatir. Sekarang di Arafah toilet umum banyak, di Mina juga banyak, di Musdalifah juga banyak. Artinya toilet itu semua sudah tersedia. Makanya kita anjurkan kepada bapak ibu selama musim haji jangan memakan makanan yang bisa mengundang diare, yang bisa mengundang buang-buang air, seperti makanan terlalu asam, makanan pedas, apalagi tiap rombongan ada dokter. Jadi dijaga betul. Jangan sampai itu menjadi kendala. Tapi memang minum itu perlu banyak ya ikhwan. Tapi umumnya sekalipun kita banyak minum, nggak banyak juga yang buang air kecil karena banyak terkuras dengan keringat dan tenaga. Nah, jadi kita atur aja, insya Allah semua itu bisa berjalan dengan baik. Ada, banyak. Nah, terus sebagai tambahan untuk kaum ibu, ada muncul pertanyaan, apa boleh ibu-ibu minum pil untuk menahan haid? Boleh. Boleh. Jadi kalau ibu-ibu kan sudah tahu itu, oh ya saya haid tanggal sekian.
Biasanya menstruasi itu tiap bulan maju 2 hari umpamanya, atau maju 4 hari. Itu ibu-ibu tahu hitungannya lah. Nah jadi ibu kalau sudah ngitung, waduh ini pas mau tawaf ifadah nanti saya pas lagi datang ini. Nah bagaimana nih kalau saya minum obat? Boleh minum obat, begitu tertahan haidnya belum keluar, segera dia selesaikan ifadahnya. Boleh. Atau sebaliknya, dia sudah terlanjur haid, menstruasi, terus dokter punya obat, minum tertahan. Boleh, dia minum, begitu berhenti, dia mandi. Dia mandi, habis dia mandi selesai, silakan teruskan dia punya tawaf ifadahnya. Habis tawaf, keluar menstruasinya, nggak apa-apa, tawafnya sudah sah. Nah ini khusus untuk kaum wanita. Makanya ibu jangan malu-malu konsultasi dengan dokter-dokter yang mendampingi rombongan. Dokter tahu, oh ini minum ini. Atau kalau sudah terlanjur mens, kadang-kadang dokter punya obat untuk nguras supaya mensnya lebih cepat, supaya darah kotorannya lebih banyak yang terbuang. Nah dan seterusnya. Itu dokter yang lebih mengerti, dokter yang lebih paham. Cuma saya menjelaskan dari segi hukum, boleh itu untuk dilakukan ya akhwat. Silakan, ada pertanyaan lagi? Boleh diwakilkan. Kalau dia merasa sakitnya berkepanjangan, besok masih belum baik, boleh diwakilkan. Cuman dengan catatan, si wakil mesti ngerjain buat dirinya sendiri dulu, baru dia kerjain buat yang nitip ya akhwat. Boleh. Tapi kalau dia yakin, ini besok baik nih, lusa baik, sebaiknya tidak diwakilkan. Boleh diwakilkan kalau dia merasa sakit berkepanjangan. Sakit nggak? Wah ini sulit ini untuk sembuh cepat. Boleh. Apalagi untuk orang-orang yang sudah tua, uzur dan seterusnya. Silakan. Iya. Keburu. Kalau kita melontarnya pagi. Nah, kita melontar keburu. Bahkan siang pun keburu. Yang penting balik ke Minanya jangan sampai lewat tengah malam. Jadi kalau kita sampai sebelum maghrib bagus, kita sampai sesudah maghrib juga boleh. Naik kendaraan apa jalan kaki itu? Naik kendaraan. Ini biasanya dari depan Jumrah Aqabah ini banyak bis-bis umum. Kita bayar cuma 2 real. Makanya jangan terlalu ngandelin. Makanya dari tadi saya katakan jangan terlalu ngandelin muasasa, maktab, syekh, pemimpin. Wah itu berat. Kita lihat ada bis mana? Mekah, bayar 2 real ke Mekah. Nah nanti pulangnya ya kita naik dari tempat yang kita turun. Berhentiin bis ke Mina lagi. Oh itu 24 jam. Nah Anda bisa jalan juga umpamanya bisa juga saya kasih usul. Begitu Anda jumroh Aqabah pagi, selesai cukur, Anda jangan ke Mekah dulu, istirahat dulu di tenda, mandi, makan, tidur. Nah nanti malam, begitu lewat tengah malam, tinggalkan Mina, nggak apa-apa. Mina yang penting lewat malam. Katakan jam 1 pagi, kita berangkat ke Mekah rame-rame. Kita tawaf ifadah, sa'i, selesai sa'i azan subuh biasanya. Ikut sholat subuh di Masjidil Haram, baru kita balik ke Mina. Bisa, begitu juga bisa. Bahkan malam itu lebih enak. Orang tidak terlalu sepadat pagi dan siang. Boleh, begitu juga boleh. Itu masalah teknis. Silakan. Itu aja. Baik. Jazakumullahu khairal jasa. Ya ikhwan, memang persoalan makanan itu perlu penyesuaian. Tapi bagi yang muda lebih mudah memang menyesuaikan diri dibandingkan dengan yang lebih tua. Cuma menurut pengalaman saya tidak berarti selalu yang muda lebih kuat dari yang tua. Saya pernah punya pengalaman memimpin rombongan jamaah haji. Saya bawa bapak-bapak umur 90 lebih. Suami istri, istrinya juga 90 lebih. Jalan pun di Indonesia udah nggak kuat. Pakai kursi roda dan lain sebagainya. Tapi subhanallah begitu di sana dia nggak butuh kursi roda. Dia bisa lakukan semua manasik sampai selesai. Justru ada ibu-ibu beberapa orang yang umurnya masih 21, 27 pingsan melulu. Nah, jadi saya kembalikan di sini kepada niat dan semangat. Jadi dengan adanya niat yang kuat, azam yang kuat, tekad yang kuat, semangat yang kuat, itu semua menjadi mudah. Termasuk penyesuaian diri dengan makanan, dengan minuman, menghemat tenaga. Yang penting tancepin aja udah niat. Nah, kenapa ada ibu-ibu kok yang muda sampai kehabisan tenaga? Itu tadi persoalannya mungkin ada niat-niat sampingan, niat mau belanja ke pasar seng, niat mau macem-macemnya ikhwan. Jadi maka itu dari sekarang saya ajak niat aja udah ibadah. Saya haji mau ibadah, titik. Jangan ada niat-niat sampingan. Itu bisa membantu. Karena kita tahu ya ikhwan, kenapa orang puasa
diwajibkan niat. Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli medis, orang yang puasa dengan niat dan yang tanpa niat itu berbeda kekuatan fisiknya di siang hari. Jadi begitu orang tancapkan niat malam, nawaitu sauma ghadin, dia tancapkan niat. Itu niat yang ditancapkan di hati, itu memberikan instruksi kepada otak. Hai otak, instruksikan kepada seluruh anggota tubuh yang ada, siap, besok kita akan perang tidak makan 1 hari. Itu otak akan memberikan instruksi. Semua hormon-hormon kelenjar-kelenjar yang ada di badan, terima instruksi. Besok kita puasa, besok tidak makan, besok tidak minum, semua mesti siap. Sehingga kelenjar hormon dan lain sebagainya, mereka bisa menghemat penggunaan energi, kalori dan lain sebagainya yang mereka miliki untuk bisa bertahan puasa sampai sore, ya ikhwan. Tapi kalau yang nggak niat, nggak ada instruksi, biasanya siang hari udah lapar betul, ya ikhwan. Udah lapar, aus, nggak ada niat. Nah, jadi di sini saya ingin mencontohkan, ternyata niat itu peranannya luar biasa. Jadi niat itu bukan sekedar usolli fardhol maghrib, nawaitu sauma ghadin, kan kelihatannya ringan. Tapi niat itu merupakan petancapan instruksi dari diri kita kepada otak kita, agar diteruskan ke seluruh kelenjar anggota tubuh agar siap untuk melakukan suatu ibadah. Niat itu penting. Nah, maka kita tancapkan di niat. Orang kalau udah niat begitu, makanan, minuman, pelayanan, mobil, kendaraan, tenaga, insya Allah nggak jadi masalah. Nah, maka itu ikhlaskan kita punya niat. Simpel saja saya jawab sebagai tambahan. Ikhlas itu Pak, Bu, ikhlas itu bisa membangkitkan semangat. Ikhlas itu bisa membuat orang yang lemah jadi kuat. Ikhlas itu bisa mendorong kita melakukan hal yang sebenarnya kita rasa semula kita tidak mampu. Ikhlas itu bisa mendatangkan keberkahan. Ikhlas itu membuat hati kita selalu tenang dengan apa yang kita lakukan. Ikhlas itu yang orang nggak semangat jadi semangat. Orang bosan jadi nggak bosan. Orang jenuh jadi nggak jenuh. Orang yang merasa tadinya lemah, dia merasa jadi kuat. Ikhlas. Nah, maka itu dalam perjuangan apapun, apakah ibadah, apakah di medan jihad, dengan niat ikhlas, dia nggak bergantung kepada duit, nggak bergantung kepada dana. Ikhlas, Allah yang akan berkahi, Allah yang akan kasih kekuatan. Kuncinya, ikhlaskan niat, ya ikhwan. Baik. Nah, di samping itu tentunya ikuti petunjuk dokter yang ada. Biasanya dokter begitu lihat ibu, bapak, tolong setiap hari sekurang-kurangnya minum sekian liter, umpama, ikuti. Karena memang kita membutuhkan banyak air di sana, ya ikhwan. Dan jangan lupa, air zam-zam itu obat segala penyakit. Nah, jadi kalau ada gangguan-gangguan sedikit, minum air zam-zam. Niatin sebagai obat untuk penyakit yang kita derita, ya ikhwan. Saya rasa itu aja saran yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, ada lagi yang nggak jelas, haji. Tayyip. Ya, mudah-mudahan hajinya mabrur semua. Silakan ibu yang paling belakang. Ya, haji besok bulan apa kita masuk? November. November dingin. Dingin. Ya, November, Desember, Januari dingin. Saya pernah tinggal di sana 7 tahun, dingin. Itu masuk musim dingin, ya ikhwan. Nah, perubahan ke arah dingin. Tapi kalau udah Januari, Februari sangat dingin. Nah, jadi memang perlu pakaian agak tebal, perlu bawa jas-jas atau jaket-jaket untuk menahan dingin. Dingin di sana beda dengan dingin di puncak. Kalau puncak, dinginnya itu ada kelembaban. Nah, tapi kalau di sana dingin enggak. Dinginnya itu nusuk tulang, ya kawan. Sampai ke tulang itu nusuk dinginnya. Sama, panas di kita itu lembab, kita banyak keringat. Panas di sana enggak ada kelembapan. Kadang-kadang kita berhari-hari panas, tapi badan enggak bau. Kalau di Depok, sejam kepanasan udah bau ketek, ya kawan. Di sana bau enggak, cuman panasnya itu kering. Nah, dinginnya juga menusuk tulang. Nah, tapi enggak seberapa, karena di Mekah sudah banyak gedung, sudah banyak gedung-gedung tinggi, sudah banyak segala macam sarana transportasi dan lain sebagainya, tidak jauh berbeda dengan kita punya negeri, ya ikhwan. Nah, ada pertanyaan lagi? Cukup? Alhamdulillah. Baik. Akhirnya setelah panjang lebar Bapak Ibu kita bicara soal manasik, sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan. Yang tadi kita paparkan dari awal sampai akhir, itu zahir ilmu manasik.
Jadi kalau ibu bapak lakukan itu sudah sah. Selesai. Tapi di balik itu ada hikmah-hikmah yang juga harus kita gali. Nah, saya punya cerita sedikit. Suatu ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin punya seorang murid. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini putra daripada Sayyidina Husain, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya seorang murid biasa dipanggil Shibli. Shibli ini usai menunaikan ibadah haji pulang ke Madinah, tinggalnya di kota Madinah. Ketemu sang guru silaturahmi. Si guru tanya, "Ya Shibli, kau sudah melakukan ibadah haji?" Si murid menjawab, "Alhamdulillah. Seluruh manasik yang aku pelajari sudah aku terapkan. Jangankan yang rukun, sampai yang sunnah aku kerjakan semuanya." Jadi si murid dengan rasa syukur kepada Allah, sekaligus senang, bahagia, dia bisa melaksanakan manasik secara sempurna. Terus ditanya oleh si guru, kata si guru, "Baik, apa boleh aku mengajukan beberapa pertanyaan?" Kata Shibli, "Sal masyita. Silakan kau tanyakan apa yang kau mau, wahai tuan guru." "Baik. Waktu kau ada di miqat, kau berbersih diri, kau buka pakaianmu, kau mandi, kau pakai pakaian ihram, kau sholat, kau tancapkan niat. Apa itu kau lakukan semua?" "Betul." Kata Shibli, "Bagus. Yang aku mau tanya, pada saat kau buka kau punya baju, apakah ada di hatimu penancapan tekad bahwa sebetulnya yang kau buka itu bukan baju lahiriah yang kau pakai. Sebetulnya yang kau tanggalkan adalah pakaian maksiat yang kau bawa dari kau punya negeri." Shibli diam ya ikhwan. Kau datang mau melaksanakan ibadah haji, banyak maksiat kau lakukan, kotor kau punya diri. Baju yang kau pakai adalah pakaian maksiat. Begitu kau buka, apa kau tidak nyatakan di hadapan Allah, "Ya Rabb, yang aku buka bukan sekedar pakaian ini, tapi mulai hari ini aku tanggalkan segala pakaian kemunkaran dan kemaksiatan." Shibli menggelengkan kepala, "Tidak tuan guru." "Baik. Begitu kau mandi, begitu tetes pertama air itu membasahi tubuhmu, apa ada kau tancapkan harapan di hatimu kepada Allah? Ya Allah, badanku ini penuh lumpur dosa, lumpur maksiat dari segala kesalahan yang aku lakukan selama ini. Karena itu ya Rabb, aku mandi sunnah ihram ini dengan berharap kepada Engkau agar tiap tetes dari air yang aku gunakan dalam mandi ini mampu untuk membersihkan setiap lumpur dosa yang ada di badanku. Apa kau lakukan itu?" Shibli geleng kepala, "Tidak tuan guru." "Baik. Setelah kau memakai pakaian ihrammu, kau sholat sunnah ihram, kemudian kau tancapkan niat untuk berihram. Setelah kau tancapkan niat, kau tidak boleh lagi memakai wewangian, nggak boleh nyukur rambut, nggak boleh potong kuku, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kau lakukan itu?" "Betul. Tapi yang aku mau tanya," kata si guru, "apakah saat kau memakai pakaian ihrammu yang serba putih, saat itu kau tancapkan tekad, ya Allah, setelah aku tanggalkan pakaian maksiat, setelah aku mandi bersihkan diriku dari lumpur maksiat, maka dengan memakai pakaian ihram ini aku tancapkan tekad, mulai hari ini tidak ada pakaian dalam kehidupan yang akan aku gunakan kecuali hanya pakaian takwa saja kepada Engkau." Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walibasut taqwa dzalika khair." Pakaian takwa adalah yang terbaik. Apa kau tancapkan niat itu? Shibli geleng kepala. Lalu ya Shibli, kau lihat, untuk memakai pakaian takwa, pakaian kesucian, itu akan ada tantangan, bukan tanpa tantangan. Tantangan menantimu di depan. Tantangan di antaranya adalah tantangan kenikmatan duniawiyah. Maka itu ya Shibli, saat engkau sudah tancapkan niat ihram, kenapa kau nggak boleh pakai wewangian? Wewangian simbol kesenangan duniawiyah. Kenapa kau tidak boleh merapikan kau punya rambut, mencabut, mencukur bulu? Karena itu juga semuanya merupakan lambang kesenangan duniawiyah. Untuk orang berhias diri, bersolek, dan seterusnya. Kenapa kau juga nggak boleh potong kuku? Sama, engkau memperindah diri, itu simbol kesenangan duniawiyah. Artinya, begitu kau tancapkan niat ihram, berarti kau siap untuk memakai pakaian takwa. Kau siap walaupun harus berkorban
untuk meninggalkan kesenangan dunia. Apa kau lakukan itu? Sibli gareng kepala, ya kawan. Akhirnya kata si guru, ya Sibli, kau belum ke mikot, kau belum mandi, kau belum pakai baju ihram, belum, kau belum berihram ya Sibli. Sedih si Sibli, ya kawan. Tapi si guru bilang, tapi tenang ya Sibli. Aku mau tanya lagi yang berikutnya, mungkin yang berikutnya ada yang kau kerjakan. Sibli menganggukkan kepala, baik Tuan Guru. Kata si guru, setelah selesai di mikot, kau ke Mekah? Iya Tuan Guru. Kau lakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, betul? Kau sholat 2 rakaat sunnah ihram, betul? Kau sa'i 7 kali Safa Marwah, betul? Bagus ya Sibli. Aku mau tanya, kata si guru.